Agartha merupakan sebuah legenda yang dikisahkan oleh Plato tentang adanya sebuah peradaban yang sangat maju yang tersembunyi di dalam inti bumi. Hal ini pun sangat berkaitan dengan sebuah teori konspirasi tentang the whole earth atau bumi berongga yang sudah kita bahas di konten sebelumnya. Jadi penasaran dengan Agartha? Let's break it down. Halo teman-teman semuanya, welcome back with Arvis Legacy ya. Jadi di channel ini kita akan membahas hal-hal seputar teori konspirasi, sejarah, misteri, dan juga biografi tentang tokoh-tokoh terkenal yang ada di dunia. So, untuk kalian semua yang tertarik dengan topik-topik seperti ini, boleh banget untuk di-subscribe channel ini supaya saya lebih semangat untuk buat konten-konten menarik untuk kalian dan lebih berkembangnya channel ini. Nah, kan kemarin kita sudah membahas teori konspirasi tentang the whole earth atau bumi berongga. Yang inti dari teori konspirasi tersebut adalah bumi memiliki beberapa lapisan yang menyerupai cangkang dan di setiap lapisannya terdapat sebuah atmosfer yang sangat mendukung untuk adanya sebuah kehidupan. Nah, kalau teori konspirasi tentang Agartha ini sebenarnya sangat berkaitan dengan teori tersebut karena cerita tentang Agartha ini konon nyambung dengan the hollow earth yang mengatakan bahwa di dalam inti bumi ada sebuah kehidupan yang sangat maju, indah, dan damai. Jadi bisa dikatakan peradaban tersebut adalah Agartha ini. Jadi teori konspirasi tentang the whole earth atau bumi berongga itu sangat berkaitan dengan teori konspirasi tentang Agartha ini, seperti itu. Kemudian ada juga teori yang mengatakan bahwa di dalam perut bumi atau Agartha terdapat sebuah matahari yang mampu untuk memberikan energi kehidupan untuk makhluk hidup yang ada di sana, seperti yang kita rasakan di permukaan bumi lah, intinya begitu. Nah, jadi kalau penelitian tentang struktur bumi yang mengatakan bahwa inti bumi adalah tempat yang sangat panas, sepertinya teori tentang matahari yang ada di dalam perut bumi ini bisa menjadi alasan mengapa inti bumi dikatakan sangat panas setelah dilakukan beberapa percobaan penelitian serta penggalian yang memang belum sampai atau belum mendekatilah ke inti bumi. Nah, intinya Agartha merupakan sebuah legenda yang tidak bisa terlepas dari teori tersebut. Karena Agartha merupakan sebuah legenda tentang kehidupan yang ada di dalam bumi yang konon bisa diakses melalui sebuah tempat tersembunyi. Namun ada juga teori yang mengatakan bahwa Agartha bisa diakses melalui sebuah terowongan yang dijaga oleh para biksu di sebuah tempat di dataran Himalaya, Tibet. Nah, walaupun kisah tentang Agartha ini adalah sebuah teori konspirasi yang masih menjadi misteri sampai saat ini, kehidupan di bawah bumi sebenarnya sudah dibahas di beberapa kisah dan budaya kuno yang ada di dunia. Seperti kisah yang cukup terkenal tentang Dewa Hades yang ada di dalam mitologi Yunani kuno, kemudian ada Sheol dari Ibrani, dan juga Svaltalfar dari budaya Nordik. Namun beberapa peradaban dari dunia bawah yang tadi kusebutkan itu dapat ditafsirkan sebagai perwujudan dunia roh atau alam spiritual yang tidak bisa manusia seperti kita ini kunjungi. Dan ini tentunya berbeda dengan kisah dari Agartha yang konon adalah sebuah peradaban yang maju dan dapat diakses melalui beberapa tempat yang masih menjadi misteri lah sampai saat ini. Jadi, seiring berjalannya waktu, legenda tentang keberadaan bangsa Agartha semakin sering dibicarakan dan bahkan dikaitkan dengan beberapa kepercayaan dan agama yang ada di dunia. Jadi disclaimer dulu nih ya, ini kalau kita bahas agama sepertinya terlalu sensitif. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dalam penyebutan atau visualisasi yang kutampilkan, teman-teman yang paham boleh banget untuk koreksi di kolom komentar di bawah. Jadi itu disclaimernya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam agama Buddha, Agartha ini dikaitkan dengan Shambhala atau sebuah kerajaan yang disebutkan dalam sebuah teks kuno seperti Wisnu Purana yang mengatakannya sebagai tempat kelahiran Kalki. Jadi Kalki ini adalah avatar dari Dewa Wisnu ke-10 sekaligus yang terakhir yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan dan kehancuran. Umat Hindu mengenalnya sebagai Aryavarta atau tanah orang-orang yang suci dan berharga dan juga disebutkan sebagai tanah dari para dewa yang hidup. Nah, itu adalah kisah tentang keterkaitan Agartha menurut kepercayaan dan cerita dari agama Hindu dan Buddha. Sebagian orang juga mempercayai bahwa Agartha dihuni oleh ratusan ribu bahkan jutaan penduduk. Dan beberapa orang juga meyakini bahwa Agartha adalah tempat persembunyian dari Ya'juj dan Ma'juj yang ada di dalam agama Islam.
Dan ini juga sudah disebutkan dalam surat At-Toha ayat 6-7 yang berbunyi, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat ini ditafsirkan menyinggung tentang kehidupan di bawah tanah hingga akhirnya dikaitkan dengan teori konspirasi tentang keberadaan bangsa Agartha. Nah, seperti yang umat muslim ketahui tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj ini, yang di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa mereka merupakan sebuah bangsa perusak yang dikurung di dalam sebuah tembok yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain. Disebutkan juga bahwa mereka sampai saat ini masih berusaha untuk menembus dan merobohkan tembok tersebut, namun belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mendekati hari kiamat. Sebenarnya sudah banyak sekali tempat yang diidentifikasikan sebagai tempat persembunyian atau dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj, hingga akhirnya ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Agartha merupakan salah satu tempat yang bisa jadi adalah tempat persembunyian mereka. Nah, sepertinya misteri tentang lokasi persembunyian atau tempat dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj ini sangat menarik untuk kita bahas, karena masih ada begitu banyak kisah dan pertanyaan tentang hal ini. Jadi untuk teman-teman semua yang setuju atau pengen kita bahas teori konspirasi tentang lokasi persembunyian Ya'juj dan Ma'juj ini, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar di bawah untuk kita bahas, oke? Legenda tentang Agartha ini pertama kali dicetuskan oleh seorang okultis yang berasal dari Prancis pada tahun 1886 yang bernama Alexander Saint-Yves de Alfedre. Jadi ini namanya agak sulit untuk disebutkan ya, jadi kita singkat saja jadi Yves supaya lebih enak dalam penyebutanku. Jadi Yves lewat bukunya yang berjudul Mission de Inde en Europe, nanti ku tampilkan covernya di sebelah sini karena agak sulit juga untuk kubaca. Jadi buku ini diterbitkan pada tahun 1886 dan diklaim sebagai kesaksian yang cukup meyakinkan terkait eksistensi bangsa Agartha. Di dalam buku tersebut menjelaskan bahwa dunia tersembunyi ini dapat diakses oleh semua umat manusia ketika anarki yang ada pada dunia yang kita tempati sekarang digantikan oleh sinarki. Menurutnya, bangsa Agartha ini tinggal di dalam gua yang sangat jauh di bawah tanah, serta Yves mengatakan bahwa dia bisa berkomunikasi dengan penduduk Agartha melalui media telepati. Karena seperti yang kusebutkan tadi bahwa Yves merupakan seseorang yang menganut kepercayaan okultisme, yaitu kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti ilmu sihir dan sebagainya. Yves juga mengatakan bahwa bangsa Agartha awalnya adalah bangsa penguasa dan pemerintah yang ada di atas muka bumi. Namun mereka memilih untuk mengasingkan diri ke dalam perut bumi pada akhir zaman Kali Yuga, tepatnya pada tahun 3200 sebelum Masehi. Adapun alasan dari bangsa Agartha untuk mengasingkan diri ke dalam perut bumi agar mereka ini tidak terkontaminasi atau terpengaruh dengan lingkungan yang ada di permukaan, yang menurut mereka ini sudah menjadi semakin kacau karena banyaknya konflik dan peperangan yang terjadi atas kepentingan beberapa kelompok demi keuntungannya masing-masing. Dan ya, seperti yang sudah kita ketahui sama-sama bahwa memang kehidupan kita di permukaan bumi ini sudah banyak dipenuhi dengan konflik-konflik yang seperti itu. Sehingga jika kisah tentang kehidupan bangsa Agartha ini adalah sebuah kenyataan, menurutku alasan mereka untuk mengasingkan diri ke dalam perut bumi adalah keputusan yang cukup tepat untuk menjaga kebudayaan dan tradisi mereka. Penduduk Agartha dipercaya memiliki wujud yang sama dengan orang-orang di permukaan pada umumnya. Namun mereka sudah menjadi manusia dengan kecerdasan yang bisa dikatakan sempurnalah. Jadi kehidupan mereka pun jauh lebih harmonis dan juga dijelaskan bahwa Agartha merupakan tempat di mana para penghuninya sangat sempurna serta memiliki ilmu yang tinggi dan kekayaan alam yang cukup melimpah. Mereka juga disebutkan sengaja mengunci diri dari permukaan agar mendapatkan kehidupan yang kekal dan abadi. Bahkan dalam cerita Saint-Yves di bukunya disebutkan bahwa kehidupan bangsa Agartha nampak indah seperti di daratan Himalaya Tibet. Jadi bisa kita bayangkan seindah apa kehidupan yang ada di Agartha jika memang hal ini adalah sebuah kenyataan. Tapi memang sampai sekarang pun hal ini masih menjadi sebuah konspirasi semata yang masih belum bisa lah dibuktikan kebenarannya atau belum bisa divalidasi.
Meski begitu, ajaran sains mencoba untuk mematahkan teori tersebut. Peneliti geologi berdasarkan risetnya menyebutkan bahwa permukaan bumi hingga ke intinya berjarak kurang lebih 6.371 km. Walaupun penggalian bumi tidak begitu dalam untuk bisa membuktikan secara detail mengenai isi di bawah permukaan bumi, pada tahun 2013, peneliti geologi kembali menemukan informasi, yakni inti bumi ternyata memiliki temperatur 6.000 derajat Celcius atau 1.000 derajat lebih panas dari permukaan matahari. Namun seperti yang tadi kujelaskan di awal, jika teori tentang adanya sebuah matahari di dalam perut bumi yang mendukung kehidupan bangsa Agartha ini adalah sebuah kebenaran, sepertinya hal ini bisa menjadi alasan mengapa inti bumi dikatakan sangat panas. Bahkan penggalian paling dalam yang pernah dilakukan oleh Rusia dengan nama proyek Super Deep Borehole hanya mampu mencapai kedalaman sekitar 12 km. Karena proyek ini akhirnya dihentikan karena mereka pada saat proses penggalian, mereka itu mendengar suara-suara yang cukup mengerikan. Suara-suara seperti suara siksaan oleh orang-orang yang berada di bawah tanah. Kemudian hal ini pun akhirnya ditafsirkan sebagai suara dari siksaan orang-orang yang berada di neraka. Jadi itu menurut kesaksian oleh orang-orang Rusia yang mencoba untuk menggali kedalaman bumi. Nah, jadi itu adalah bukti rekaman dari proses penggalian dengan proyek Super Deep Borehole yang dilakukan oleh Rusia yang hanya bisa mencapai kedalaman 12 km. Dan memang dari beberapa penelitian geologi yang dilakukan pun belum bisa memastikan tentang apa yang sebenarnya ada di dalam inti bumi. Karena semua penelitian yang dilakukan hanyalah sebuah penafsiran dari gelombang seismik yang memantul dari berbagai lapisan bumi. Jadi bisa dikatakan hal tersebut hanyalah sebuah teori dari para ilmuwan yang juga belum bisa memastikan tentang apa yang sebenarnya ada di dalam inti bumi. Seperti itu. Dan kembali lagi, ini semua hanyalah sebuah teori konspirasi yang memang belum bisa dibuktikan kebenarannya 100%. Namun kisah tentang bangsa Agartha ini sangat menarik untuk diceritakan, karena kalau tidak menarik, sampai sekarang pun sebenarnya orang-orang itu sudah lupa. Namun sampai saat ini pun masih banyak sekali orang-orang yang membahas tentang teori konspirasi bangsa Agartha ini. So, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini jika teman-teman suka. Dan jika teman-teman punya pendapat, kritik, atau saran terkait video ini, baik dari cara penyebutan ataupun visualisasi yang kutampilkan, bisa sekali teman-teman sampaikan di kolom komentar di bawah. Jadi sekian untuk konten kita kali ini. See you on the next video. Akbar Muhammad right here. Peace.